Shalom, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus memuliakan Tuhan apapun situasi dan keadaan kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha baik, kami percaya Bapa bahwa Engkau mengenal isi hati kami, bahwa Engkau mengenal pribadi kami. Pada saat ini kami mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat kesediaan kami mendengarkan sabda Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu memampukan kami mengenal Engkau. Dalam Kristus Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 43 sampai dengan ayat 51. Demikian sabda Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, ada perkataan orang bijak yang berkata, mengenal orang tidak cukup dari apa yang dia katakan, tetapi dari apa yang dia lakukan. Kalau kita mendengar perkataan ini merupakan suatu fakta dan realita yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Jika kita ingin mengenal orang, tidak cukup apa yang dia katakan, tetapi kita harus mengenalnya lebih dalam dari apa yang dia kerjakan. Walaupun memang sering sekali kita lebih percaya dengan perkataan dan janji-janji manis. Kita boleh melihat bagaimana para anggota dewan memperkenalkan dirinya sedemikian rupa dengan perkataan-perkataan, dengan janji-janji. Tanpa kita sadari, janji-janji yang mereka sampaikan kepada kita sering sekali membuat kita menjadi bodoh, tidak mengkritisinya. Padahal yang benar adalah ketika seseorang menyampaikan tentang siapa dia, maka mari terima itu. Tetapi lebih dalam lagi, mari kita lebih mengenalnya lewat segala perbuatan yang akan dia lakukan. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, jika kita membaca kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini, bagaimana Yesus memanggil orang-orang yang tidak percaya
menjadi percaya. Bagaimana Yesus memanggil para muridnya yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, tangan Yesus, untuk memberitakan tentang kabar keselamatan dan tentang kerajaan sorga. Jauh sebelum Yesus memanggil para muridnya, Yohanes terlebih dahulu sudah memperkenalkan siapa itu Yesus. Bahkan para murid Yohanes sendiri, mereka sudah merasa takjub kepada Yohanes. Tetapi ketika Yohanes memperkenalkan Yesus, ketika Yohanes lebih takjub akan kebesaran Yesus, para muridnya tentu terheran-heran. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-29 sampai ke-34, di sana Yohanes mempersaksikan bagaimana tentang Yesus itu sendiri. Dan orang-orang yang mengenal pada saat itu merasa takjub akan apa yang disampaikan oleh Yohanes. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, akibat dari pemberitaan yang disampaikan oleh Yohanes tentang Yesus, maka ada dua orang yang sebelumnya murid daripada Yohanes, akhirnya mereka menjadi murid Yesus, yaitu boleh kita melihat di dalam ayat yang ke-40, yaitu Andreas dan Simon Petrus. Mereka inilah murid pertama daripada Yesus sendiri, yang sebelumnya mereka merupakan murid daripada Yohanes. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika Yesus ingin masuk ke daerah Galilea, dia kembali bertemu dengan seorang yang bernama Filipus. Kalau Andreas dan juga Petrus, mereka yang datang menemui Yesus, tetapi Filipus tidak demikian. Yesus yang menjumpainya dan yang mengatakan kepadanya, "Ikutlah aku." Akan tetapi, kalau kita melihat bagaimana latar belakang daripada seorang Filipus, dia bisa mempersaksikan tentang Yesus. Ketika Filipus sudah mengikuti Yesus, maka dia takjub. Karena dia takjub, dia juga memberitakan tentang Yesus kepada Nathanael. Tapi yang menarik yang boleh kita melihat di sana, yaitu kesaksian yang disampaikan oleh seorang Filipus. Dalam ayat 45 dikatakan, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kami telah menemukan dia yang dipersaksikan dalam kitab Musa dan Taurat. Di sini boleh kita melihat, sekalipun dikatakan Filipus itu dari kota Betsaida, yaitu kota kelahiran Andreas dan Petrus, Betsaida yang berarti kota orang nelayan. Walaupun kehidupan mereka sebagai seorang nelayan, tetapi Filipus merupakan seorang yang taat akan hukum-hukum Taurat dan kitab Musa. Sebenarnya dari sini boleh kita melihat bagaimana seorang Filipus sudah terlebih dahulu mempelajari hukum Taurat. Sudah terlebih dahulu mempelajari mengenal tentang Yesus yang dibuatkan dalam kitab Musa. Namun, apa yang dia pahami, apa yang dia ketahui selama ini, ketika dia bertemu dengan Yesus, ketakjuban terjadi di dalam diri
Filipus. Ketika Filipus mempersaksikan tentang Yesus yang disaksikan dalam kitab Musa dan Taurat, dia katakan, kami telah menemukan dia. Apakah memang benar Filipus yang menemukan Yesus atau Yesus yang menemukan Filipus? Perkataan ini sebenarnya mengajarkan apa yang selama ini dicari oleh Filipus telah berhasil. Faktanya memang Yesus yang menemukan Filipus. Yesus yang menghampiri Filipus. Tapi Filipus juga terlebih dahulu sudah mempersiapkan dirinya, sudah mencari tahu akan Yesus itu sendiri. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, pertemuan dari Yesus dengan Filipus mengubah kehidupan seorang Filipus. Filipus juga mempersaksikan tentang Yesus yang bertemu dengan dia, dengan seorang sahabatnya, yaitu Nathanael, atau yang lebih sering disebut dengan Bartolomeus. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, seorang Nathanael lalu mengajukan sebuah pertanyaan kepada Filipus. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dalam ayat 46. Lalu kenapa perkataan ini disampaikan oleh Nathanael? Ada apa dengan kota Nazaret? Kota Nazaret merupakan kota yang sangat kecil. Kota Nazaret merupakan kota yang biasa-biasa saja, yang tidak ada dari sana keluar para nabi yang terkenal. Tidak ada yang dibanggakan dari sana. Bahkan banyak ahli tafsir dalam Perjanjian Baru mengatakan kota Nazaret merupakan kota orang yang tidak taat kepada Taurat dan kehidupan keberagaman mereka biasa-biasa saja. Lalu Nathanael meragukan itu. Dia selama ini mengenal kota Nazaret sebagai kota yang biasa-biasa saja. Lalu ketika disaksikan oleh Filipus tentang Yesus yang dari Nazaret, dia awalnya ragu. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ini merupakan suatu bukti keraguan. Akan tetapi Filipus berkata, mari dan lihatlah. Ketika Nathanael ragu akan kesaksian daripada Filipus, ketika Filipus sudah memperkenalkan Yesus lewat perkataan, dia tidak percaya. Maka Yesus pun akhirnya menjumpai Nathanael. Pertemuan Nathanael dengan Yesus awalnya juga tidak ada yang menarik. Nathanael mengenal Yesus pertama sekali hanya sebagai manusia biasa. Ketika Yesus mengatakan, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Lalu Nathanael berkata, bagaimana engkau mengenal aku? Ketika Yesus mengatakan tidak ada kepalsuan, ketika Yesus mengenal lebih dalam akan pribadi daripada Nathanael, Nathanael justru mengatakan, bagaimana engkau mengenal aku? Lalu Yesus mengatakan, sebelum Filipus memberitahukan kepadamu, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Pada saat itulah terjadi perubahan yang begitu signifikan dalam pemahaman dan keberimanan seorang Nathanael. Lalu dia berkata, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ada pengakuan iman di dalam dirinya. Rabi, engkau anak Allah. Ini merupakan suatu bukti pengakuan iman. Selama ini
apa yang dia pahami, apa yang dia pikirkan tentang kota Nazaret, yang tidak mungkin ada seorang rabi dari sana. Akhirnya dia menghilangkan semua pemikiran itu dengan pengakuan, engkau adalah anak Allah, engkau raja orang Israel. Lalu dalam ayat yang ke 50 sampai 51, secara khusus dalam ayat 51, Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Lalu Yesus mau mengatakan, semakin mengokohkan iman daripada Nathanael. Kalau cara Yesus mengenal Nathanael itu masih biasa-biasa saja, kalaupun dengan cara pengenalan itu Nathanael sudah takjub, Yesus mau mengatakan, akan ada pekerjaan dan rahasia yang begitu besar yang akan Yesus pertunjukkan, yang membuat seorang Nathanael akan semakin takjub. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus. Lalu bagaimana dengan keberimanan kita? Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sering sekali kita punya sikap seperti sikap seorang Nathanael yang selalu mengandalkan logika, yang selalu mengandalkan pengetahuan. Penting sebenarnya kita mengandalkan logika dan pengetahuan. Itu baik. Tetapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita ketika bertemu dengan Yesus mau diubahkan. Seorang Nathanael, dia sebelum mengenal Yesus, sebelum bertemu dengan Yesus, dia sudah tidak ada kepalsuan. Artinya dia memiliki kejujuran di dalam kehidupannya. Ini mau mengajarkan kepada kita. Yang pertama sekali, dalam kebenaran firman Tuhan ini, yang harus kita imani, Tuhan mengenal kita. Ketika Tuhan mengenal kita dan kita mengenal Tuhan, maka satu hal yang pertama yang harus kita imani, jangan ada kepalsuan di dalam kehidupan kita. Sekarang ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, kehidupan keberimanan orang Kristen banyak kepalsuan dan kemunafikan. Dia mengatakan bahwa dirinya Kristen, dia mengatakan bahwa dirinya adalah pengikut Kristus, tetapi hidupnya masih penuh dengan kepalsuan. Sedangkan Nathanael tidak demikian. Sebelum dia mengenal Yesus sudah tidak ada kepalsuan. Maka setelah dia mengenal Yesus, ada pengakuan iman. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, jangan ada kepalsuan di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Tetapi yang ada di antara kita adalah kesaksian iman, pengakuan iman. Ini yang harus kita imani dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, dalam tema dikatakan Tuhan mengenal kita. Bagaimana juga kita mengenal diri kita? Yang terpenting adalah kenal Yesus yang disaksikan oleh para pengkhotbah. Bukan si pengkhotbah yang harus kita kenal. Yang cenderung terjadi pada saat ini adalah banyak daripada kita lebih mengenal pengkhotbah. Ketika seorang pengkhotbah bisa melucu, bisa buat tertawa, bisa buat kita terbahak-bahak dan lain sebagainya, maka pengkhotbah ini langsung cepat kita kenal. Oh, itu pengkhotbah seperti ini. Itu pengkhotbah yang saya idolakan dan lain sebagainya. Yang kita idolakan justru pengkhotbahnya. Ini terbalik. Yang kita idolakan bukan pengkhotbahnya, tetapi apa yang dikhotbahkan, siapa yang dikhotbahkan. Seperti seorang Filipus dan Nathanael. Apa yang dipersaksikan ketika seorang
Filipus mempersaksikan tentang Yesus. Dia begitu takjub. Kami telah mengenal, kami telah bertemu. Ada ketakjuban. Dia memberitakan tentang Yesus kepada Nathanael. Nathanael tidak mengidolakan Filipus yang sudah bertemu dengan Yesus, tetapi dia mengidolakan Yesus yang dipersaksikan oleh Filipus. Ini harus kita ubah. Pola pikir seperti ini harus kita ubah. Pola pikir yang mengidolakan si pengkhotbah. Secara khusus Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya pribadi seorang pengkhotbah, seorang pendeta, tidak terlalu ingin dikenal oleh orang. Biarlah apa yang saya khotbahkan, yaitu tentang Yesus yang mampu mengubah seorang Nathanael, itu yang kita kenal. Jika Yesus mengubah Nathanael, maka Yesus juga akan mengubah kita. Yang terpenting sekarang, apakah kita mau diubah oleh Yesus? Ini yang harus kita kritisi. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, mari ketika kita sudah bertemu dengan Yesus, mari terima Yesus itu. Mau kita diubahkan. Kita takjub akan perbuatan Yesus. Perbuatan Yesus kepada Nathanael hanya sebatas bertemu, sehingga dia percaya. Sebenarnya jauh lebih daripada itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini yang harus kita imani. Yesus sudah melakukan perbuatan yang begitu luar biasa kepada kita. Dia sudah sampai berkorban di kayu salib, tersalib di sana. Tujuannya apa? Supaya kita percaya. Yesus tidak hanya bertemu dengan kita. Yesus justru sudah berkorban kepada kita. Menggantikan kita dari hukum dosa. Maka kita harus mempersaksikan, melakukan pengakuan iman. Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Juru Selamat. Engkau adalah Mesias yang menyelamatkanku. Engkau adalah Tuhan yang menyediakan kehidupan yang kekal bagiku. Itu yang harus kita persaksikan. Kita akukan di dalam keberimanan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus. Yang berikut yang harus kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu sesuai dengan tema Yesus mengenal kita. Bapak Ibu, ketika Yesus mengenal kita, berarti harus ada ketaatan dan kerendahan hati bagi kita. Jangan ada lagi kepalsuan, kemunafikan. Ini harus kita imani. Mungkin kita sering sekali membodoh-bodohin manusia. Kita melakukan yang jahat, kita melakukan ini dan itu, ketika sesama kita tidak tahu. Maka firman ini mau mengatakan kepada kita, jangan ada kepalsuan itu. Manusia boleh kita bohongi, tetapi Tuhan tidak boleh kita bohongi. Maka firman ini mau mengatakan kepada kita harus ada ketaatan, harus ada kerendahan hati. Unang si panggaro di bagasan parngoluon. Sonanggo boha nunga mangasang ibana di bagasan parngolon na. Sonanggo ima boha nunga patel-telhon ibana di bagasan parngolon. Tuhan mengenal kita. Ketika Tuhan Yesus mengenal kita, yaitu bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri, memperoleh keselamatan, maka Yesus mengenal kelemahan kita sehingga dia mau berkorban bagi kita. Yesus tahu bahwa manusia itu tidak akan bisa memperoleh keselamatan, sehingga karena itulah Bapa menganugerahkan anaknya. Karena Tuhan mengenal kita sehingga dia mau berkorban bagi kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan.
pengorbanan Yesus sebagai suatu bukti nyata bahwa dia benar-benar mengenal kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, yang terakhir sekali yang harus kita imani yaitu sikap kritis seorang Nathanael. Firman ini mengajarkan kepada kita menjadi seorang Kristen itu harus bersikap kritis. Kita boleh melihat walaupun Filipus seorang sahabat dari seorang Nathanael, tapi pertama sekali dia mengkritisi apa yang dikatakan oleh Filipus. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ini yang dikritisinya. Dia tidak terlalu gampang dininabobokkan oleh perkataan-perkataan. Seperti yang kami katakan tadi, kita mengenal orang tidak dari perkataan, tetapi dari perbuatan. Yesus berbuat kepada Nathanael dan dia percaya. Maka kita juga pada saat ini Yesus mengajarkan kepada kita selaku seorang Kristen yang sejati, kita harus kritis di dalam kehidupan. Mengkritisi bukan mengkritik. Yang banyak sekarang ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang Kristen suka mengkritik, bukan kritis. Ketika seseorang itu tidak sepaham dengan dia, maka segala kebijakannya pasti dikritik. Ini. Tapi ketika seseorang itu satu ide dengannya, dia tidak mengkritik. Padahal sebenarnya orang Kristen harus kritis. Entah dia sepaham atau tidak sepaham dengan kita, kita harus mengkritisinya. Mengkritisi seseorang bukan berarti kita tidak percaya, tetapi dengan sikap mengkritisi sebenarnya kita mendorong, memajukan seseorang itu untuk lebih baik dalam keberimanan. Seperti itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Banyak para pengkhotbah sekarang ini mengkhotbahkan tentang kemewahan dan lain sebagainya. Banyak sekarang ini pengkhotbah yaitu mengkhotbahkan tentang teologi sukses yang dikatakan kalau kita tidak memberi dan lain sebagainya berarti kita tidak diberkati. Banyak sekarang ini pengkhotbah berusaha membodoh-bodohi. Kalau kau mempunyai pencarian seperti ini, kau harus memberikan persepuluhan. Apakah demikian? Sebenarnya Bapak Ibu tidak demikian. Semuanya kita diberkati oleh Tuhan. Semuanya kita diberikan oleh Tuhan berkat yang begitu luar biasa. Tapi apakah kita sadar akan hal itu? Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Sikap Filipus dan Nathanael. Filipus ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mempersaksikan tentang Yesus kepada orang lain. Nathanael ketika dia bertemu dengan Yesus, dia melakukan sikap yaitu mengakukan pengakuan iman. Maka kita juga harus demikian. Kita harus mengenal Tuhan karena Tuhan mengenal kita. Jangan ada kepalsuan lagi di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang maha baik, Tuhan yang maha pemurah, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengenal kami lebih dalam lagi. Terima kasih ya Bapa, ajar kami supaya kami juga mengenal siapa diri kami di hadapan Tuhan. Manusia yang penuh dengan dosa. Ajari kami supaya melakukan yang benar, tidak hidup dengan dosa, tetapi hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas keberdosaan kami. Ajar kami supaya menjadi saksi-saksi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.